Jokowi. Cuma kemudian skeptisisme itu menjadi berkurang atau bahkan hilang. Pertama, ketika melihat dari 13 poin yang sekarang Anda ajukan, nggak ada sama sekali soal Jokowi kan? Artinya, Anda tuh setelah duduk sama-sama, ya, entah gimana caranya memutuskan bahwa yang adili Jokowi buang, tapi tambahkan ini, tambahkan ini, tambahkan ini, sehingga sampai 13. Nah, di sini Abang punya paradigma ketika ada manusia, sekelompok manusia yang memiliki tuntutan, adili Jokowi, artinya ditunggangi. Ketika hilang, Abang bilang, oh ini udah genuine nih, ini udah genuine gitu. Itu paradigma Abang terjebak pada paradigma itu gitu. Artinya, subjektivitas Abang bilang bahwa gerakan mahasiswa itu ditunggangi atau tidak, ketika ada narasi adili Jokowi itu tidak. Begitu subjektif Bang. Anda harus belajar apa arti paradigma. Nah, saya mau bilang begini, begitu Anda kan sedang menggugat rangkaian polisinya Prabowo sekarang, ya, oke, bagus, kan saya puji Anda. Tapi ketika muncul tiba-tiba adili Jokowi, itu mencengangkan. Kenapa Anda tiba-tiba bilang adili Jokowi? Kenapa Anda bilang adili Jokowi? Kapan saya bilang adili Jokowi? Kalau gitu Anda, makanya saya bilang, yang di awal dulu itu Anda bukan yang bikin 6 muncul di berita. Abang coba buka berita yang mana? 5 Februari itu nggak ada eskalasi Bang? Atau Abang buat sendiri-sendiri untuk kemudian menciptakan diferensiasi isu ini? Gitu? Kami konsisten Bang bilang tuntutan ini gitu. Saya rasa statement itu tidak pernah saya ucapkan sih Bang. Ya Anda enggak. Makanya ketika saya lihat Anda di Kompas TV, saya merasa bahwa ini anak pintar dan tidak pernah disebut sama sekali soal Jokowi. Pokoknya selama tidak ada adili Jokowi, kalian tuh pintar. Ya. Kalian sudah di jalan yang benar. Iya. Saya sih iya. Saya menganggap yang pintar adalah orang yang tidak meminta Jokowi diadili. Enggak. Bang, izin ya Bang, fokus kami Saya itu biarin adalah aja lah pada- dibilang Iya, nggak iya. pintar, saya minta Jokowi diadili. Izin Bang, fokus kami adalah mengkritik kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat. Good. Kalau misalkan tadi Abang tanya, sebetulnya tuntutannya apa sih gitu? Ini terlalu banyak masalah. Tuntutan kami jelas, kami ingin pemerintah bisa mengevaluasi seluruh kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat, mengutamakan kepentingan rakyat, berbasis kebenaran iman dan susun ulang. Bentuknya apa? Sebentar Bang, susun ulang pemerintahan yang diisi oleh para ahli dan juga berpihak pada rakyat gitu. Dan dengan kondisi ketidakstabilan sosial hari ini gitu, saya minta pemerintah juga bisa membatalkan kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat gitu. Salah satunya tadi bicara mengenai efisiensi anggaran. Batal. Tidak, Oke. tadi kan saya sudah sampaikan juga Bang, efisiensi anggaran saat ini belum jelas itu peruntukannya bagaimana, belum jelas sektor-sektor yang tidak boleh diefisienkan itu apa saja. Akhirnya apa? Muncul mispersepsi. Walaupun statement dari pemerintah mengatakan tidak akan memotong biaya untuk pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial, tapi mana kepastian hukumnya? Rakyat itu butuh adanya kejelasan kebijakan yang tertulis, itu yang kami Oke, perjuangkan karena Bang. suara kami adalah suara rakyat Bang. Saya setuju. Saya tambahkan 2 bahwa jangan seolah-olah menggiring narasi substansi yang kami bangun, yang itu berjam-jam berhari-hari hanya dengan subjektivitas isu yang Abang inginkan bahwa tidak ada adili Jokowi. Di daerah-daerah banyak kok ada adili Udah Jokowi dan kami lewat, adili Jokowi udah lewat. Saya mau bilang tadinya ada, terus jadi hilang. Nah, ketika hilang menurut saya itu artinya mencerminkan Anda tuh betul-betul mengkritik policy. Saya cuma mau bilang gini, buatlah sebuah ukuran tentang kapan Anda menganggap ini sudah berhasil. Jadi misalnya gini, Anda mengatakan cabut impres. Ya artinya gerakan ini itu baru berhasil kalau Prabowo mencabut impresnya. Bukan Bang, bukan. Tugas mereka menyampaikan suara mereka. Yang diukur nanti keberhasilan kegagalannya yang dituntut Bang. Mereka ini bukan birokrat. Mereka ini menyampaikan apa yang ada di ruang publik. Iya. Jangan diukur keberhasilan kegagalan Anda mereka. itu kan, ya kalau Anda bilang besok kita udah berakhir sih nggak apa-apa. Tapi kan kesan saya tadi, Anda akan terus nih menyuarakan ini ya. Barangkali Nggak begini, apa-apa Bang. juga Bang, lah. ada Nggak apa-apa. begini. Saya nggak punya masalah. Saya cuma mau bilang bahwa Anda itu harus punya ukuran-ukuran tentang kapan Anda akan berhenti, kapan. Karena Anda kan juga harus kuliah. Anda. Dek, nanti kalian FGD sama seminar aja untuk menentukan indikator-indikatornya. Iya, saya rasa saya udah cukup menyampaikan pikiran saya. Ya. Saya boleh loh Bang Karni. Ferry Absari,